Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nadar di channel YouTube Kampus Nesia. Sorry nih, nggak pakai tripod jadi mungkin agak goyang-goyang. Video ini direkam jam 2.42, jadi bentar lagi jam 3 ya. Ini berarti udah hari Minggu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita di channel YouTube Kampus Nesia. Makasih yang udah subscribe. Dari yang awalnya cuma 52 ya kalau nggak salah ya, 52 subscriber, hari ini tadi kayak udah 425 nih. Ya kayaknya optimis bisa dapat 1000. Makasih buat Pak Nunu dan Pak 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 Nunu dan Pak, kok lupa siapa ya. Aduh. Makasih buat Pak Nunu dan Pak Pandu. Beliau berdua adalah teman kuliah saya yang ketika saya bilang kalau saya bikin channel YouTube, beliau selalu support. Beliau berdua ya. Katanya nggak apa-apa. Waktu itu saya bilang subscribernya baru 49 gitu. Nggak apa-apa Pak, nanti juga bakal nambah gitu. Ria Ricis sama Atta Halilintar juga sebelum jutaan gitu mulainya dari 50-an dulu. Ya. Dan saya cukup seneng karena nggak tahu ya ini empiris apa enggak, tapi kalau berdasarkan yang coba saya lakukan eksperimen gitu, tiap kali habis upload video itu paling enggak nanti nambah subscriber, entah satu atau dua gitu. Biasanya itu banyak kalau dari short justru, dan short itu lebih gampang untuk dapat ribuan view, tapi ya karena dia cuman beberapa detik jadi akumulasinya nggak terlalu banyak untuk menyumbang target 4000 jam tayang. Tapi kalau untuk mengejar subscriber yang 1000, pakai video short cukup efektif ya untuk menaikkan subscriber. Jadi buat teman-teman yang lagi nyoba juga di YouTube, bisa dicoba tuh ya. Coba diimbangi, selain bikin video yang durasinya panjang juga bikin short gitu. Dan ya menurut saya lebih mudah ya, karena kan nggak terlalu banyak editing, atau mungkin saya nggak bisa editing juga. Jadi prinsipnya ya kayak status story WA aja gitu, atau reel di IG gitu ya. Cukup, kalau saya biasanya tuh 10 sampai 20 detik lah gitu. Itu lumayan. Nah, teman-teman, di video kali ini sebenarnya saya pengen ngomongin tentang tema analisis bisnis percetakan ya di tahun 2023. Kira-kira masih potensial apa enggak. Kita punya 2 seri sebelumnya, analisis bisnis counter pulsa dan warung makan Indomie, Warmindo Burjo di tahun 2022. Itu lumayan lah ya, yang nonton itu kayak udah ratusan. Kalau nggak salah ada yang yang udah ada 1000-an juga, itu yang counter pulsa kalau nggak salah ya. Nah, percetakan ini saya juga sebagai pelaku dan justru lebih lama dibanding di bisnis counter pulsa dan Warmindo gitu, karena itu dua bisnis itu baru mulai saat pandemi. Dan untuk percetakan itu kalau dihitung-hitung udah ada kayak 10 tahun ya. Ya
ya dulu dari mulai sama teman-teman, kemudian punya beberapa karyawan, hingga kemudian ya akhirnya tinggal sendirian. Nah, ada yang bantuin cuma satu gitu. Kalau teman saya bilang sekarang self employee, jadi COA, Chief of Everything, customer service iya, bagian produksi iya, marketing iya, keuangan iya gitu. Ya rencananya nanti mau hire lagi, tapi paling habis lebaran, karena ini kan puasa bentar lagi. Berdasarkan pengalaman itu nggak terlalu banyak, jadi kayak masih bisa sendirian lah gitu. Dan ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya tuh selalu suka dengan konten-konten yang berbau di Jepangan, yang serius juga. Maksudnya kalau di Jepang itu kan, kalau teman-teman perhatikan misalkan konten di YouTube yang kayak pedagang kaki limanya gitu ya, yang di pinggir jalan gitu, apa namanya itu, kalau istilahnya di Jepang itu, atau mungkin small business lain di Jepang itu juga ya, selain karena mereka ada kendala di demografi ya, karena banyak generasi tua dan kurangnya generasi muda, tapi di Jepang itu banyak perusahaan atau usaha itu ya, istilahnya kayak lean gitu ya, maksudnya timnya itu nggak gemuk gitu, nggak banyak, lean business gitu. Bahkan beberapa kayak kedai warung ramen dan segala macam itu ya banyak ditemui itu pakai sistem shift, self employee gitu ya, jadi kerjain sendiri semuanya gitu. Jadi untuk sementara ya saya berpura-pura niru Jepang, padahal sebenarnya lagi penyesuaian aja gitu. Nah, balik lagi ke tema bagaimana prospek bisnis percetakan di tahun 2023. Kemarin itu jujur, kalau yang saya alami di lucu.com itu, kami sangat terdampak dengan pandemi ya. Jadi karena kan mayoritas customernya itu event, acara, kemudian mahasiswa. Begitu customer utamanya itu diliburkan karena pandemi dan semua acara itu tidak boleh offline, maka sangat terdampak. Beberapa kali saya ceritakan di podcast dan lain-lain, kalau kita dulu sempat berpikir kita bisa bertahan karena kita nggak mikir bahwa pandeminya akan selama itu gitu. Waktu itu saya sampaikan bahwa secara finansial kita mampu bertahan 3 bulan, maka kalau lebih dari itu pandeminya berarti kita istirahat sejenak gitu. Dan benar, waktu itu setelah bertahan 3 bulan, kemudian kita istirahat sampai akhir tahun 2020, baru buka lagi 2021, dan sampai 2022 setelah lebaran kemarin itu praktis sekitar 1,5 tahun itu ya kita bertahan aja gitu. Apa yang kita dapat bisa nutup operasional dan gaji karyawan itu udah bagus gitu. Kita mempertahankan bisnis kita, tapi bisa dibilang nggak banyak lebihnya gitu. Nah, baru kemudian di bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu, dan tapi akhir tahun kemarin sempat libur karena saya sakit, itu udah mulai normal gitu. Uh, Secara omset, laba itu udah normal, balik seperti sebelum pandemi gitu. Jadi cukup optimis ya. Uh, Selain problem masalah kesehatan, sebenarnya secara bisnis kemarin udah normal lah gitu. Tapi yang bisa saya simpulkan dari beberapa tahun itu, memang uh, perkembangannya itu sangat cepat, baik di dunia bisnis apapun, terutama di percetakan gitu ya. Terutama bagaimana produk itu juga sekarang berkembang, banyak produk-produk merchandise baru, kemudian bagaimana sistem pencetakannya, semuanya sudah
serba digital, kemudian dari sisi mesin produksi, kemudian dari sisi distribusi dan bagaimana terjadinya penjualan dan pembelian, pemesanan itu bergeser banget gitu ya. Banyak yang online juga, dan juga banyak bertumbuhan teman-teman yang membuka bisnis sejenis, bahkan ya online itu banyak banget gitu ya. Jadi secara secara persaingan tuh lebih kompetitif lah dibanding dibanding dulu gitu. Kalau dari apa yang saya alami, menurut saya kalau pertanyaannya itu masih potensial apa enggak, menurut saya masih gitu. Kalau dipersempit lagi misalkan di wilayah kampus, terutama di Tembalang atau Semarang, ya kalau yang saya rasakan sih masih potensial. Yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pasar gitu. Yang menarik sebenarnya adalah bila dibandingkan dengan 3, 4 atau 5 tahun yang lalu ya, kita anggap bahwa pandemi itu kita skip gitu. Salah satu perubahan yang mendasar justru ada di uh, customer gitu, terutama dari daya beli gitu. Jadi katakanlah 4-5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2016 sampai 18 itu, 18 itu puncaknya kami pernah rekor dalam setahun itu bisa menghabiskan mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 plakat kayu gitu dengan harga 35.000. Nah, itu produk plakat yang paling murah gitu. Tapi kalau makin ke sini itu salah satu pertimbangannya kenapa laris tentu di harga, karena lebih terjangkau gitu ya. Dan event mahasiswa itu kan hampir tiap hari itu ada. Jadi saya paham kenapa misalkan mereka mencari yang selain kualitas juga tentunya harga yang disesuaikan dengan anggaran kegiatan mereka. Tapi kalau makin ke sini teman-teman itu secara daya beli dan eh, kemampuan belinya itu meningkat gitu. Jadi harga tuh sepertinya nggak terlalu masalah, yang penting kualitas dan waktu misalkan gitu. Jadi ada pergeseran. Maka kalau ditanya produk favorit apa, sepertinya bergeser ke marmer dan akrilik karena harga udah nggak begitu masalah gitu ya. Ini dari sudut pandang point of view saya sebagai penjual ya. Nggak tahu kalau teman-teman nanti mungkin bisa komentar kenapa pilihannya jatuh pada dua produk itu misalkan. Kemudian waktu itu mintanya cepat-cepat gitu ya, itu juga cukup butuh penyesuaian karena dulu itu uh, lebih slow gitu. 3 sampai 5 atau 7 hari itu masih memungkinkan. Sekarang itu ya pengennya pesan hari itu juga bisa jadi gitu di semua produk. Nah, kadang yang agak susah nih kalau kita nggak ngerjain sendiri produknya, jadi kadang ya butuh butuh kompromi lah gitu. Itu menarik sih. Dari sisi promosi juga bergeser. Saya mengalami masa-masa di mana promosi itu masih manual. Jadi kita ngeprint pamflet atau poster, kemudian nanti ditempel di tempat-tempat strategis, di warung, di tempat fotokopian, di majalah dinding kampus, atau dibagikan ke mahasiswa langsung gitu. Jadi masih manual. Tapi sekarang kan udah udah serba digital ya, sosial media. Instagram paling paling banyak itu ke Instagram misalkan. Nah, itu kami juga ngikutinnya itu agak butuh penyesuaian ya, karena ya kalau bahkan kami juga belum belum masuk ke toko online karena ya ya belum belum mampu mengikuti ritmenya karena mayoritas masih pre-order gitu ya. Jadi kita fokus ke online-nya itu berbasis website dan WhatsApp aja gitu. Tapi ya, itu aja udah sangat membantu ya, sangat membantu. Kami berusaha untuk memudahkan semudah mungkin dengan membuat template, membuat form, membuat contoh. Jadi dan itu prosesnya lebih efektif daripada yang dulu teman-teman harus datang ke toko kemudian nanti lihat desain dan segala macam.
sekarang bisa dilakukan semuanya tanpa tatap muka, dan nanti pengambilan datang pas pengambilan. Bahkan beberapa juga nggak diambil ke lokasi karena nanti dikirim lewat ekspedisi atau uh, apa ojek online gitu ya. Itu benar-benar butuh penyesuaian gitu ya untuk generasi yang bisa dibilang saya masih ngalamin generasi-generasi manual gitu. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang nonton video ini kemudian terfikirkan untuk memulai usaha atau bisnis di merchandising atau digital printing ya, mungkin itu bahasanya sekarang kalau ditanya apakah masih potensial, menurut saya masih gitu. Apakah masih menguntungkan? Masih. Dan selama teman-teman punya nilai plus gitu, pasti bisa bersaing lah gitu. Dan sekarang eranya kolaboratif teman-teman, jadi menurut saya nggak harus punya semuanya dulu ya. Yang penting teman-teman punya manajerial yang baik, jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman percetakan yang lainnya. Itu juga sebenarnya yang kami lakukan di Tembalang dengan teman-teman sesama percetakan yang lain. Jadi kita saling berkolaborasi sehingga bisa dibilang kalau sekarang tuh di Tembalang misalkan ya hampir semua tempat print atau cetak itu produknya hampir ada semua, semuanya ada gitu, karena ya itu tadi kita di belakang itu cukup solid dalam berkolaborasi gitu. Menarik sih, menarik gitu. Suasana kekeluargaannya bagus di Tembalang. Itu setidaknya yang saya rasakan ya. Ya. Dan ya terima kasih. Uh, saya lewat video ini juga menyampaikan terima kasih buat semua customer dan pelanggan lucu untuk semua orderannya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau mungkin mengecewakan, saya mohon maaf. Dan makasih sudah memberikan kesempatan dan pesanan ke lucu ya. Lucu ini ada dua pendapat sih kalau kalau di antara teman-teman saya misalkan. Satu yang memandang bahwa ya gimana terjebak dalam apa namanya ritme itu tadi, self employee. Jadi ya memang dalam kurun waktu 10 tahun itu perkembangannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena faktor pengelolanya sih kalau ini. Yang kedua yang berpendapat bahwa ya bagus karena masih mampu bertahan ya. Itu istilahnya blessing in the disguise gitu ya. Jadi dalam uh, hal yang mungkin kurang baik itu masih ada yang disyukuri karena setidaknya masih bisa bertahan lah. Kami coba selain tetap ngikutin perkembangan di dunia merchandising, juga mulai coba untuk melangkah untuk peluang yang lain gitu ya. Salah satunya kalau teman-teman perhatikan, kita sekarang punya dua domain. Yang satu itu lucu.com sebagai toko online, percetakan online ya. Teman-teman bisa pesan merchandise kita di situ atau sekedar lihat-lihat. Yang kedua itu lucu.id, sama LOETJU tapi belakangnya .com sama .id. Nah yang .id ini arahnya nanti sebenarnya ke media online gitu. Melihat kesuksesan kampus Nesia, ternyata ya potensial ternyata sebagai media online, maka kita coba mengadopsi, mengimplementasikan keberhasilan kampus Nesia untuk lucu.id gitu. Jadi dan nanti lucu.id ini bakal jadi agregator lah untuk bisnis utamanya yaitu lucu. Ya, kita kita mencoba, semoga aja nanti berhasil gitu. Mohon maaf karena ini waktunya cuma 20 menit maksimal memorinya ya. Sepertinya segitu aja, nanti mungkin bisa disambung di kolom komentar atau kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Makasih untuk yang udah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan yang penting subscribe ya. Siapa tahu nanti lucu kampus Nesia bisa dapat adsense.
dari YouTube ya. Kalau sekarang belum. Makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Nandar, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.